Sibuknya seorang admiral. Pulau Onrus ramai sekali pagi itu karena kedatangan ofisir-ofisir VOC dan para istri pejabat. Sosok yang paling penting hari itu adalah Admiral Spellman yang mengadakan seremoni khusus. Sebuah seremoni di Pulau Onrus memang tidak biasa, karena pulau ini terlalu kecil untuk menjadi basis pemerintahan ataupun kehidupan sosial. Pulau Onrus hanya berguna menjadi transit, pembekalan sementara. Namun kali ini pengecualian, karena hari ini diadakan serah terima resmi kapal pemburu paus yang telah dipesan oleh VOC Batavia. Spellman berdiri di bawah pohon kelapa, sedikit jauh dari lokasi acara. Pada seremoni penting itu, dia masih menyempatkan untuk mengadakan sebuah pertemuan rahasia. Pria tua di hadapannya adalah Albert, seorang arkeolog ternama dari Belanda yang telah beberapa tahun menetap di Batavia. Banyak gubernur dan pejabat VOC yang tidak menerima seorang arkeolog dengan baik. Hal ini karena seorang arkeolog dan pekerjaannya dianggap hanya menghabiskan uang. Dari segi bisnis, pekerjaan ini hanya menyedot dana VOC. Namun Spellman lain dari yang lain. Tidak hanya Spellman menerima Albert, tapi dia juga memastikan bahwa semua yang Albert butuhkan akan disediakan. Bahkan jika itu harus keluar dari kantong sendiri. Alasannya sudah jelas. Arkeolog seperti Albert dapat menolong Spellman mendapatkan informasi-informasi harta terpendam. Albert tampak bersemangat menceritakan ekspedisi terakhirnya. Demikian, Admiral. Wow, terdengar menyenangkan. Ya. Selalu menyenangkan untuk datang ke tempat-tempat bersejarah dari kerajaan lokal. Ada 1001 cerita, belajar tentang masa lalu mereka, peradaban mereka pernah maju. Ya, sampai membuat bangunan-bangunan batu seperti itu. Dan selalu ada temuan menarik setiap kali saya melakukan ekspedisi. Apa yang Menir temukan kali ini? Menir Albert kemudian menceritakan sebuah barang yang dia temukan dalam ekspedisi terakhirnya. Menarik, ujar Spellman, mengerut dahinya. Inilah barangnya, Menir Spellman. Albert membuka tasnya. Dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari kain. Membukanya dengan perlahan di depan Spellman, lalu memberikannya kepada Spellman. Spellman terdiam. Dalam 7 tahun terakhir, ini adalah kali ketiga dia melihat rupa barang yang ada di depan dirinya. Tolong satu hal, Menir Albert, ujar Spellman. Ya, tolong rahasiakan dulu penemuan ini dari Menir besar. Besok pagi, akan bermain ke rumah Kie. Untuk apa? Spellman mendekatkan dirinya pada Albert. Memiliki jurnal. Jurnal ini memiliki bahasa yang tidak pernah berhasil mengerti. Dan isi dari jurnal itu memiliki gambar yang sama dengan barang itu. Oh. Siapa tahu, pasti jurnal yang miliki ada hubungannya dengan barang yang temukan. Ya. Tentu. Kenapa belum pernah mencoba mengalih bahasakan jurnal yang temukan? Karena tidak dapat percaya pada siapa-siapa sampai memperlihatkan ini. Dalam beberapa hari ke depan, akan bertamu ke rumah Ki. Baik. Nah, sekarang sila menikmati makanan yang tersaji. Menir Spellman? Seorang budak lokal menyapa mereka. Menir besar mencari Menir Spellman. Malik, ke sana. Gubernur Jenderal Johan Matsuyker, biasa dipanggil Menir besar, hadir di sana untuk memberi dukungan kepada Spellman, sang anak emas. Spellman dan Menir besar berdiri di tepi dermaga, menatap kapal pemburu paus itu. Akan namakan apa kapal ini? Tanya Spellman.
Menir besar menatap kapal besar itu sekali lagi. Margareta? Spellman menanya. Apakah kapal ini lebih cepat dari kapal-kapal tempur kita? Melebihi Wilhelmina? Wilhelmina adalah kapal tempur VOC paling cepat yang pernah mereka miliki. Lambungnya sempit dan mampu bermanuver dengan gesit. Ya, sama cepatnya dengan Wilhelmina. Hanya kurang kekuatan tempur saja. Kita tidak memasang cannon di atas kapal ini, tapi kita memasang 3 pelontar harpun. Di depan itu, samping kiri ini, dan di sisi kanan sana. Spellman menunjuk lokasi pelontar harpun. Egg sudah membuat argumentasi yang meyakinkan untuk Heron 17. Mulai hari ini, ia harus cepat-cepat mengoperasikannya, agar VOC cepat balik modal, ujar menir besar. Spellman tersenyum kecut. Sebenarnya dia malas melakukan perintah ini. Dia malas untuk menjalankan ambisi gubernur jenderal untuk membuka industri perburuan paus. Industri yang turunannya menghasilkan minyak untuk penerangan. Percayalah, kita akan sampai di titik finansial itu di tahun pertama, ujarnya yakin. Seyakin itu? Yeah. Lihat ada banyak sekali paus di laut timur Nusantara ini. Begitu kaya, tukas menir besar. Spellman terdiam. Dia hanya mengangguk. Mari kita mulai prosesinya. Menir besar menuju area seremoni. Nadi. 1672, 2 tahun yang lalu. Kepada yang terhormat Heron 17. Setelah kesuksesan VOC mengalahkan Kesultanan Makassar, VOC sudah menancapkan benderanya di setiap jengkal tanah dari barat sampai timur Nusantara. Setiap jengkal tanah ini kita timbulkan kekayaan alam yang kita jual dan menjadi keuntungan kita. Ada satu lagi kesempatan emas yang tidak dapat kita lewatkan. Suatu hari, jika Egg mengadakan kunjungan untuk inspeksi restorasi Front Rotterdam, dalam perjalanan Egg menuju timur, Egg melewati sebuah suku yang di tanah Nusa Tenggara. Suku yang paling primitif dalam segala aspek, namun memiliki satu kelebihan yang menyamai orang Eropa. Mereka memiliki lampu dari minyak. Sumber minyak itu berasal dari paus yang hanya berada di perairan Nusa Tenggara. Laut di wilayah Nusa Tenggara adalah lalu lintas migrasi paus. Selama ini kita tahu bahwa untuk penerangan malam hari, Belanda dan semua negara Eropa masih memakai kayu atau membeli minyak paus dari GWH di Amerika. Kini kita memiliki potensi pasar yang sama. Maka dari itu, saya memberi rekomendasi kepada Heron 17 untuk mengomisikan satu kapal pemburu paus dan dioperasikan di bawah VOC Batavia. Mohon agar rekomendasi ini menjadi pertimbangan. Hormat saya, Johan Matschuker, Gubernur Jenderal untuk VOC. Kasta adalah satu hal yang paling penting dalam kehidupan sosial kota Batavia. Memamerkan tingkat kasta adalah hal kedua yang paling penting. Bagi wanita atau istri pejabat, jumlah budak yang menemani berjalan memperlihatkan tingkat kekayaan diri. Biasanya, istri pejabat yang terkaya dan tertinggi akan ditemani satu budak untuk memayunginya saat berjalan. Satu budak untuk mengangkat bagian belakang gaun. Satu budak untuk berjalan di depan, menyingkirkan kotoran apapun di depan beliau. 1-3 budak membawa belanjaan. Dan yang paling absurd adalah satu budak untuk memegang kaleng tempat membuang kunyahan sirih dari sang istri pejabat. Untuk pria ataupun pejabat VOC, banyaknya kuda penarik kereta yang mereka miliki menunjukkan seberapa tinggi atau seberapa kaya mereka. Jumlah kuda menjadi simbol karena diperlukan tanah luas dan biaya besar untuk memelihara kuda-kuda tersebut. Bukan orang sembarangan yang dapat memiliki kekayaan seperti itu. Sebuah kereta kuda memecah jalanan becek hingga menciprat beberapa budak yang sedang berjalan. Kereta itu ditarik oleh 3 pasang kuda.
berbelok memasuki daerah Rijswijk. Semua orang yang melihatnya sudah hafal bahwa kereta tersebut milik Admiral Spellman. Hanya ada satu orang yang jumlah kudanya lebih banyak, yaitu menir besar, dengan 4 pasang kuda. Kereta kuda Spellman berhenti di depan kediaman menir Albert. Tak menunggu lama, sehari setelah seremoni, ia segera menemui sang arkeolog pada pagi hari. Spellman turun dari kereta itu, disambut oleh beberapa budak menir Albert. Dia bergegas masuk ke rumah. "Welcome, menir," sapa sang arkeolog. Spellman membalas dengan senyum. "Bisakah kita berbicara di tempat yang hanya berdua?" "Tentu, mari." Menir Albert mengajaknya masuk ke ruang kerja. Tanpa basa-basi, Spellman mengeluarkan jurnalnya, sementara Albert mengeluarkan benda temuannya. Di atas meja kerja Albert, mereka melihat benda yang dimaksud. "Luar biasa," ujar Albert. "Benda yang sama ya?" ujar Spellman. Ya, sama. Pernah melihat benda yang sama." "Di mana?" "Dipegang oleh Sultan Harmankhurad." Menarik. "Oh, ia mengerti apa yang ditulis di dalam jurnal ini?" Albert meneliti jurnal itu halaman demi halaman. Sama sekali tidak fasih. Tapi tahu, John pasti mengerti. "Siapa John?" "Rekan arkeolog?" "Tarjono, budak Budak itu terpelajar?" Spellman meremehkan. "Well, dia mungkin tidak terpelajar dari standar pendidikan Eropa. Tapi dia mengerti aksara dari suku dia berasal, Jawa. Dia bantu kemarin dalam alih bahasa saat ekspedisi. Inlander Tarjono ini, dia orang bisa dipercaya?" "Bisa, menir. Percaya padanya." "Oh, baik. Minta bantuan menir Albert." "Ya. Butuh dan Tarjono untuk mentranslasikan apa yang ditulis di dalam jurnal ini. Ingin tahu apa isinya. Mungkin saja harta karun." Albert mengangguk. Di antara redupnya lilin-lilin dari kamar kerja, mereka bersama.